Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mahardika di Fisika ISI. Materi ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang masih berkaitan dengan medan listrik. Nah, sekarang kita akan menentukan kuat medan listrik pada sebuah bola konduktor. Tapi sebelum ke situ, kita harus belajar konsep yang lain dulu. Yang pertama harus kita pelajari adalah tentang flux. Flux itu adalah jumlah garis gaya listrik, lah, garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan secara tegak lurus. Ini, jika kita punya garis gaya listrik seperti ini, kemudian kita punya permukaan kayak gini misalnya, seluas A, ini adalah E, maka flux listrik itu kita lambangkan sebagai C, dia akan sama dengan vektor E dot vektor A. Kalau kita jabarkan lagi, dia akan sama dengan E kali A cos theta. Ini dulu fluxnya, ya. Kalau dia tegak lurus, gimana? Maka cos theta-nya adalah uh, tegak lurus, jadinya bidangnya tegak lurus, berarti dia sudut antara garis normal bidangnya dengan E-nya adalah 0 derajat. Sehingga cos theta-nya adalah 1. Sehingga untuk yang menembus secara tegak lurus, maka dia akan E kali A aja gitu. Berikutnya, kita akan ngomongin tentang hukum Gauss nih. Hukum Gauss ini sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana menghitung jumlah garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan gitu. Dalam sebuah literatur di situ disebutkan bahwa hukum Gauss itu menyatakan bahwa dia ada sebuah hukum yang menyatakan bahwa jumlah garis yang menembus suatu permukaan sebanding dengan jumlah muatan yang ada dalam permukaan tersebut. Misalnya kayak gini. Misalnya kita punya sebuah permukaan Gauss berbentuk lingkaran kayak gini misalnya. Kemudian ada sebuah muatan di sini. Maka jumlah garisnya kan anggaplah kayak gini. Kemudian jika jumlah muatannya ditambah, maka jumlah garis yang menembusnya jadi bertambah juga gitu. Itu maksudnya hukum Gauss. Dia kemudian menemukan bahwa flux itu sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss itu. Jadi dia bilang jumlah garis medan yang melewati suatu permukaan sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaannya. Kayak gitu. Nanti secara matematis flux ini, bentar, flux ini akan sama dengan Q per epsilon 0. Karena flux ini kalau kita misalkan permukaan Gaussnya berbentuk bola, jika permukaannya itu berbentuk bola, maka A yang ditembus itu adalah 4 pi R kuadrat, karena luas permukaan bola itu adalah 4 pi R kuadrat. Kalau kita jabarkan jadinya kan flux itu sama dengan E kali A. Karena permukaannya berbentuk bola, maka sudut yang antara permukaan dengan garis gaya listriknya akan sama dengan 90 derajat. Sehingga dia akan E kali A. Kemudian seperti dikatakan oleh Gauss tadi, E kali A itu sama dengan Q per epsilon 0. Jadi kalau kita cari, E-nya akan sama dengan Q per epsilon 0 kali A. Karena A-nya adalah 4 pi R kuadrat, maka dia akan sama dengan Q per 4 pi R kuadrat kali epsilon 0 kali, udah ini aja kan, A-nya segitu. Kalau kita jabarkan ini akan sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Dan ternyata ini adalah K yang kita gunakan di persamaan-persamaan sebelumnya. Jadi dia akan sama dengan E sama dengan K kali Q per
R kuadrat. Jadi sebenarnya persamaan yang kita gunakan sebelumnya tentang medan listrik itu adalah persamaan medan listrik untuk muatan titik di mana permukaan yang ditembus itu berbentuk bola gitu dulu. Nah, dan persamaan ini sekarang akan kita gunakan untuk menentukan berapakah medan listrik pada sebuah bola konduktor. Misalkan saya sekarang memiliki sebuah bola konduktor kayak gini. Nah, jika kita memiliki sebuah bola konduktor, maka muatan yang ada pada bola konduktor itu akan terdistribusi di permukaan. Misalnya kita punya muatan positif, maka muatan positifnya akan terdistribusi di permukaan sini. Maka kita akan melihat, sekarang akan kita lihat tiga kondisi untuk menentukan kuat medan listriknya. Seandainya kita ingin menentukan kuat medan listrik di dalam bola konduktor, maka kita harus menggambar dulu sebuah permukaan Gauss di dalam bola konduktor. Saya tandai dengan warna merah, anggaplah permukaan Gaussnya berbentuk merah seperti ini. Kemudian Gauss mengatakan bahwa E kali A itu sama dengan Q per epsilon 0, di mana Q adalah muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Kita lihat sekarang permukaan Gaussnya ada di dalam, kemudian muatannya ada di permukaan di kulit bolanya. Ini berarti di dalam permukaan Gauss ini, yang di dalam sini, tidak ada muatan. Itu akibatnya E kali A-nya akan sama dengan 0. Karena Q yang dilingkupi oleh oleh permukaan Gauss itu nggak ada. Akibatnya E di dalam bola dia akan sama dengan 0. Ini di dalam bola. Jika kita ingin menentukan medan listrik pada permukaan bola, seperti tadi, muatannya terdistribusi di permukaan kayak gini. Anggaplah jari-jari bolanya adalah R gitu. Jika kita ingin menentukan kuat medan listrik di kulit bola, maka kita harus bikin juga kayak tadi kasusnya. Kita bikin permukaan Gauss. Saya akan bikin permukaan Gauss tepat di kulit bola. Kayak gini. Permukaan Gaussnya tepat di kulit bola. Akibatnya seluruh muatan yang ada dalam bola konduktor terlingkupi oleh permukaan Gaussnya. Karena kan pas di kulit, kemudian muatannya ada di kulit situ. Sehingga kalau kita tulis E kali A, dia akan sama dengan Q per epsilon 0. Maka E-nya sama dengan Q per 4pi R kuadrat, R-nya R besar ya, R kuadrat kali epsilon 0. Ini akan sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 kali Q per R kuadrat. Jadi ini sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana R ini adalah jari-jari dari bolanya. Terus kalau di luar bola gimana? Kita gambar ulang nih. Kalau di luar bola jadinya kayak gini. Sama seperti tadi, karena ini bola konduktor, jadi muatannya terdistribusi di sini, di permukaan bola. Jari-jari bolanya adalah R. Kemudian kita ingin menentukan kuat medan di titik A misalnya. Titik A ini jaraknya adalah R kecil dari permukaan bola. Maka untuk itu kita sama seperti cara tadi, kita akan gambar, anggaplah ini bulat sempurna ya. Kita akan gambar sebuah permukaan Gauss di luar permukaan bola. Akibatnya muatan yang dilingkupi ya tetap semua muatan yang ada di sini kan jadinya. Maka kuat medannya dengan hukum Gauss akan kita dapat E kali A akan sama dengan Q per epsilon 0. Q-nya adalah Q total. Maka ini akan sama dengan E kali Q per epsilon 0 kali A. Tapi harus hati-hati. A di sini adalah A permukaan Gauss, sehingga rumusnya akan menjadi Q per epsilon 0 kali 4pi. Nah, R-nya hati-hati. 4pi R ditambah R kuadrat jadinya.
Jadi akan sama dengan K kali Q per R ditambah R kuadrat. E-nya. Jadi ini rumus yang akan kita pakai. Jadi saya ulangin lagi. Sorry, kayaknya suaranya macet. Saya ulangin lagi bahwa untuk bola konduktor, kata kunci pertamanya adalah muatan terdistribusi di permukaan bola. Selanjutnya, jika kita ingin mencari kuat medan di dalam bola, maka kuat medannya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena muatannya terdistribusi di kulit bola, tetapi kita bikin permukaan Gaussnya di dalam bola sehingga tidak ada muatan yang dilingkupi. Terus yang kedua, kalau di kulit bola, pas di kulit bola, maka E-nya sama dengan K kali Q per R kuadrat karena seluruh muatan terlingkupi dan permukaan Gaussnya jari-jarinya adalah R kuadrat. Kemudian kalau dia titiknya di luar bola, maka kuat medannya bisa kita hitung dengan persamaan ini. E sama dengan K kali Q per jarak titik itu ke pusatnya. Jarak titik ke pusat adalah jari-jari ditambah jarak dari kulit. Jadi kayak gini. Mungkin sedikit rumit tapi nggak terlalu susah kok. Tetap ingat bahwa fisika itu easy. Biologi boleh susah, matematika boleh difficult, tapi ingat fisika itu easy. Sampai jumpa.